Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO turut memantau perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. WHO melaporkan mobilitas warga meningkat dan meminta pemerintah untuk mengambil sikap. Berdasarkan laporan resmi pada 15 September lalu, WHO menyoroti lonjakan mobilitas warga di seluruh provinsi Pulau Jawa dan Bali. Menanggapi lonjakan yang sudah mencapai seperti sebelum pandemi, WHO menyarankan pemerintah Indonesia untuk memformulasikan langkah antisipasi dan mitigasi yang konkret baik di tingkat nasional maupun subnasional. Dan selain itu, WHO juga menyarankan adanya penerapan kebijakan kesehatan publik dan sosial atau PHSM di seluruh wilayah meski tingkat vaksinasi terus bertambah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah utama di Indonesia meningkat usai pemerintah melonggarkan PPKM. Bahkan mobilitas tersebut diklaim telah mencapai tingkat pra-pandemi atau sebelum pandemi ya. Dan apa argumentasi pemerintah terkait teguran ini serta bagaimana memonitor situasi yang dikatakan landai seperti ini tetap terkontrol agar tidak terjebak euforia. Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama ada Sony Hari Harmadi, Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, dan Haryadi Wibisono, epidemiolog. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih Pak Sony dan Pak Haryadi sudah bergabung dengan kita sore ini. Sebelum ke Pak Haryadi, saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, WHO begitu ya dalam situation reportnya per 18 Agustus lalu ini sempat mengatakan bahwa mobilitas masyarakat ini sudah meningkat usai pelonggaran PPKM dan bahkan situasinya ini mirip saat sebelum pandemi begitu Pak. Seberapa benar kemudian pernyataan itu bisa direspon oleh pemerintah, Pak Sony? Ya, yang pertama memang WHO betul menerbitkan laporan per 15 September 2021 mengenai kondisi terkini COVID-19 di Indonesia. Dan dalam laporan tersebut, pihak WHO menyoroti adanya peningkatan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Ya, beberapa sektor yang dinilai telah mengalami peningkatan mobilitas, terutama itu memang di sektor retail dan rekreasi, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Ya, bahkan dalam laporan WHO tersebut, 4 provinsi yang tadi disebut telah mengalami peningkatan mobilitas, ya, bahkan seperti sebelum pandemi. Oleh karenanya, WHO memberikan saran agar ada antisipasi yang konkret terhadap hal tersebut. Nah, memang jelas kami sendiri juga mengamati bagaimana pergerakan atau mobilitas mobilitas masyarakat. Dan berkali-kali kami ingatkan bahwa Presiden juga mengingatkan jangan baik. Ya. Dan ini juga akan menjadi evaluasi di dalam PPKM berikutnya. Jadi kita tentu akan melihat ya Pak di bawah pimpinan Pak Luhut untuk Jawa dan Bali itu akan melihat bagaimana formulasi yang tepat agar kita bisa mengerem ya laju mobilitas penduduk ini. Terus kemudian yang kedua, kita terus mendorong dan juga memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan baik yang digital dengan aplikasi Peduli Lindungi maupun juga yang sifatnya reguler seperti pakai masker, jaga jarak, pengukuran suhu, cuci tangan dan seterusnya itu betul-betul dilaksanakan. Oleh karenanya koordinasi terus dilakukan. Kita ingin memastikan juga bahwa Satgas daerah melakukan upaya-upaya antisipasi. Beberapa daerah sudah melakukan antisipasi, misalkan pemberlakuan ganjil genap di kawasan wisata, ya kan. Lalu kemudian juga bisa nanti kita batasi. Sebetulnya kan setiap tempat itu sudah ada maksimum capacity, ya kan, kapasitas maksimum yang diperbolehkan. Dan itu kan harus dikontrol atau diawasi, ya, harus dilaporkan. Dan kemudian kalau orang itu masuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi kan juga termonitor tuh berapa orang yang melakukan mobilitas di wilayah tersebut. Jadi memang Satgas daerah juga harus betul-betul concern ya dengan apa yang menjadi pernyataan WHO tadi. Pak Sony gini,
kan yang diberlakukan di pembatasan atau di PPKM ini kan semuanya jelas gitu ya parameternya. Prokesnya ketat begitu. Terus juga ada kemudian syarat mutlak sekarang aplikasi Peduli Lindungi begitu yang juga termasuk bagaimana capaian cakupan vaksinasi. Semuanya berjalan begitu ya sebagai bentuk asesmen dari laporan yang disampaikan oleh WHO. Tapi kebablasan juga ini celahnya di mana sebenarnya? Yang pertama, kesadaran masyarakat ya untuk bisa membatasi mobilitas hanya untuk keperluan yang betul-betul penting. Kan kita lihat juga ada antisipasi terhadap revenge travel ya. Orang tuh sebelumnya rasa dici gitu ya, atau kemudian dibatasi karena ada memang PPKM. Sampai sekarang pun sebetulnya masih PPKM. Ingat tingkatan PPKM itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi masih ada pembatasan kegiatan masyarakat. Makanya dibuat leveling juga dan kita tahu bahwa walaupun sudah level 2 pun masih PPKM pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, tetapi karena kemarin kan memang mereka berada dalam situasi pembatasan yang sangat ketat, lalu sekarang seperti masyarakat mulai merasa bisa bepergian dan seterusnya. Nah, ini kan juga harus ada kesadaran. Karena bagaimanapun juga orang memutuskan untuk bepergian itu mungkin dia tidak berpikir bahwa di tempat tujuan itu orang berpikir hal yang sama ya, sehingga pada saat yang sama terjadi lonjakan atau kerumunan. Makanya tugas daerah penting sekali untuk menginformasikan bagaimana misalkan secara online ya, misalkan di kebun binatang Ragunan ya contohnya di Jakarta, berapa jumlah pengunjung saat ini secara real time, lalu kemudian bagaimana misalkan CCTV yang ada di depan antriannya seperti apa, jadi masyarakat tahu, atau cara membatasinya dengan pembelian tiket secara online sehingga bisa terkontrol ya kedatangan dari para wisatawan. Oke, kalau gitu masyarakatnya salah lagi ya. Tapi kemudian pertanyaannya juga kontrol dari masyarakat juga harus dijaga begitu agar kemudian siklusnya tidak begitu-begitu terus. Pak Soni, saya ke Pak Haryadi ya. Pak Haryadi, kalau dari perspektif epidemiologi, sorotan dari WHO ini cukup mendasar tidak dengan situasi di lapangan hari ini? Saya kira observasi dari WHO tadi menurut saya memang sulit karena kan beberapa pihak saya melihat bahwa ternyata kondisi yang terjadi sekarang ini diinterpretasikan sebagai suatu kondisi yang sudah aman oleh masyarakat. Ini sebabnya adalah karena justru dari pihak pemerintah tampak sekali rasa kepuasan yang terlalu dini. Saat turun ke level 2, turun ke level 1. Padahal dia itu kita masih punya risiko. Sehingga yang itu tetap disampaikan belum selesai. Walaupun kita tahu bahwa dari pelaku perjalanan tadi sebagian sudah divaksin. Namun kita melihat pada persiapan tadi penerapan protokol sudah katakanlah banyak yang abai. Ini ada dua sisi. Di satu sisi dari unsur pemerintahan di pemerintah ya kondisinya ya. Yang melakukan perjalanan kita merasa sudah aman. Kondisi ini menurut menjadi berbeda. Kita harus tahu bahwa level 2 itu belum aman. Memang sudah ada perbaikan. Ya. Saya menggunakan perumpamaan yang aktif. Ya, kemudian gejalanya itu tetap harus minum obat. Banyak orang yang karena berkurang yang sembuh belum sembuh. Nah, pemahaman ini yang harus dimaintain, diperbaiki kepada masyarakat. Tugasnya pun harus meyakinkan bahwa peperangan belum kita tetap harus. Begitu.
Oke, sambil juga kemudian kita perbaiki audio dari Pak Haryadi, saya ke Pak Soni lagi. Pak Soni, kan gini, situasinya adalah ada tarik ulur begitu ya antara kesehatan dengan ekonomi. Dari beberapa kejadian di kondisi-kondisi sebelumnya, ini seolah-olah siklusnya berputar di situ saja. Bagaimana kemudian kontrol yang akan diterapkan biar lebih konkret begitu Pak? Apa namanya ya, tidak terjebak euforia terus. Ya, jadi Bung Ferdi begini, kami ini kan juga berupaya terus-menerus dengan berbagai strategi mengingatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Karena kalau tanpa peran serta masyarakat ya nggak mungkin, ya. Masyarakat kan yang melakukan aktivitas, termasuk saya sendiri kan juga bagian dari masyarakat, dan setiap individu yang ada di masyarakat perannya sangat penting untuk bisa mengendalikan dirinya. Ya, kita tahu bahwa adanya pembukaan aktivitas secara bertahap itu memungkinkan orang kemudian melakukan aktivitas tersebut, tetapi kan harus ada screening secara individual. Screening secara individual seberapa urgent, seberapa penting ya saya melakukan aktivitas tersebut. Kan kita nggak bisa melarang karena misalkan aktivitas di bidang industri sudah ada yang dibuka, kemudian perdagangan sudah mulai ada yang dibuka secara bertahap, pendidikan sudah mulai dibuka dan seterusnya. Tapi kan itu pilihan juga. Nah, ada strategi komunikasi risiko untuk kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi yang paling ekstrim itu ya, ketakutan atau kemarahan ya, itu kondisi bisa saja dalam satu kondisi ketakutan yang tinggi seperti kita lihat di bulan Juli lalu ya. Tapi kemudian risikonya juga tinggi pada saat itu. Maka strategi komunikasinya harus komunikasi krisis tanggap darurat. Ketika kasusnya sedang rendah, tetapi sebenarnya tingkat bahayanya masih tinggi. Jangan lupa loh bahwa negara tetangga kita seperti Malaysia sekarang kasus hariannya sudah 18.000 ya. Terus kemudian Thailand itu sudah 13.000. Singapura sendiri juga sudah punya kasus 10.000. Jadi ada lonjakan di tengah kondisi kita yang sedang sangat membaik gitu loh. Jadi upaya pemerintah terus-menerus mengingatkan masyarakat dikombinasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi itu tadi sebagai protokol kesehatan digital. Jadi intinya kesehatan dan ekonomi itu sama-sama bisa berjalan. Aktivitas ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. Harapannya bertahap dan berkelanjutan itu bisa dibuka. Nah, kalau hanya bertahap saja tidak berkelanjutan, itu artinya aktivitas ekonomi dibuka secara bertahap, lalu terjadi penularan. Ya, kalau aktivitas ekonomi dibuka secara bertahap dan berkelanjutan, artinya aktivitas ekonominya mulai dibuka dan terus membuka semakin besar tanpa risiko penularan yang tinggi atau risiko penularannya bisa kita minimalisir. Dalam kondisi pandemi nggak mungkin nggak ada penularan. Tetapi yang paling penting karena ini kan penyakit menular ya, bagaimana kita menurunkan risiko penularan serendah mungkin dengan membangun awareness masyarakat, dengan membangun awareness di institusi, karena bagaimanapun juga institusi ini menjadi tempat aktivitas dari orang-orang. Sehingga institusi ini juga harus mendukung kepatuhan protokol kesehatan semua individu warga yang ada di dalam institusi tersebut. Lalu kemudian yang ketiga ya dilaksanakan semua aturan yang sudah dibuat secara bertahap. Terus kemudian yang keempat kita kan juga terus mempercepat program vaksinasi dan juga memastikan protokol kesehatan. Sampai hari ini kami masih memonitor bagaimana perubahan perilaku, bagaimana kondisi kepatuhan protokol kesehatan masyarakat. Jadi nggak pernah ini. Jadi kami begitu ngelihat ada daerah tadi pagi saya lihat juga ada beberapa kabupaten kota yang angka kepatuhannya turun tuh. Bahkan di bawah 60%, di bawah 50%. Langsung kan kami melakukan koordinasi. Dan Satgas daerah tuh penting sekali perannya. Satgas daerah harus melihat data ya dan harus bisa menganalisis dampak dari apa yang dia lihat tadi dalam beberapa minggu ke depan. Kalau kita sudah lihat ada penurunan kepatuhan, ya ini kan bisa berdampak terhadap kasus dalam 2 minggu kemudian. Harus segera kita lakukan langkah-langkah. Saya ke Pak Haryadi lagi. Pak Haryadi masih dengan kita ya Pak? Masih. Pak Haryadi, dari paparan Pak Soni tadi begitu ya, strateginya sudah ada begitu ya, koordinasi semuanya berlaku begitu, narasinya seperti itu. Cukup strategis lah kemudian mempertahankan momentum ini. Saya ingin tanyakan ke Pak Haryadi,
momentum ini dipertahankan dengan strategi yang seperti apa baiknya, Pak? Pertama, kita harus memahami, saya setuju dengan disampaikan Pak Soni tadi, setiap kebijakan, setiap evaluasi itu harus berdasarkan data yang ada di lapangan. Bukan hanya data yang ada di pusat. Karena kita tahu bahwa kemungkinan ada gap antara data di lapangan dengan data di pusat. Sehingga kebijakan ataupun perubahan kebijakan ataupun perubahan pelaksanaan kebijakan itu harus ada di, tadi Pak Soni mengatakan, di tingkat daerah. Pelaksana itu di daerah. Nah, apakah para pelaksana dari kebijakan pusat yang ada di daerah tadi memahami situasi tadi? Kita bisa melihat bagaimana, betulkah kondisinya itu melandai. Saya selalu mengatakan landai pada level mana. Landai itu kan rata pada posisi tinggi itu masih berbahaya. Ya kan? Saya lebih senang menggunakan istilah menurun. Decline sampai pada tingkat yang serendah mungkin, karena melandai itu selalu bisa misinterpretasi. Melandai pada posisi tinggi itu berarti penularannya masih terjadi, dan itu yang tidak boleh terjadi. Jadi kita harus menggunakan pemahaman sebaiknya sampai menurun. Nah, menurun sampai kapan? Menurun kalau bisa mendekati sebelum kejadian pandemi. Nah, ini menjadi target buat kita. Jadi jangan puas dengan melandai. Melandai itu adalah baru setengah langkah. Kalau kita sudah menurun, itu berarti penularan sudah terjadi. Nah, upaya ini itu sangat ditentukan oleh pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan. Saya menyadari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat itu sudah betul. Menjadi tantangan buat kita bagaimana itu menerapkan. Dan itu sangat tergantung pada kesamaan pemahaman, kesamaan persepsi terhadap tujuan atau goal dari kebijakan tadi. Goal dari kebijakan adalah memutus rantai penularan. Sehingga peranan pemerintah daerah ataupun pelaksana dari kebijakan dan peranan masyarakat itu harus satu paham. Kita harus memutus rantai penularan. Nah, sekarang yang terjadi antara pemerintah ini ada di sektor kesehatan, di sektor non-kesehatan, dalam ini ekonomi. Kedua sektor ini saya paham betul terjadi tarik-menarik. Saya sebagai orang kesehatan, indikator saya adalah selama masih terjadi penularan, maka risikonya adalah tetap berbahaya. Untuk mengantisipasi keinginan ataupun himbauan dari sektor ekonomi itu tetap hidup, tetap harus bisa dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Begitu ada dampak negatif terhadap kesehatan, maka kita harus berani mundur selangkah. Tadi disampaikan oleh Pak Soni, orang mobilitas itu mestinya adalah yang memang berkepentingan untuk keluar rumah. Tapi sekarang orang melihat bahwa ada pembukaan kesempatan untuk rekreasi. Yang sebenarnya itu bukan kebutuhan esensial, namun itu lebih banyak kebutuhan sosial. Ada psikologi massa di sini bahwa dengan adanya kondisi yang level 2 dan dibukanya sarana wisata, maka berarti saya bebas. Ini yang berbahaya. Anda tidak bebas. Anda memutuskan pergi tempat wisata, Anda memasuki dalam situasi risiko. Syaratnya para vaksinasi, betul, prokesnya harus tetap ketat dan pengawasan di tempat wisata tadi juga harus tetap ketat. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Soni, bagaimana kemudian menyeragamkan interpretasi ini Pak agar tidak ada salah paham begitu ya, salah mengerti dengan pelonggaran-pelonggaran yang ada, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang dilakukan secara bertahap saat ini oleh pemerintah. Bagaimana rekomendasi dari epidemiolog tadi Pak Soni menjawabnya? Ya, mohon maaf saya nggak bisa dengar suaranya Pak Haryadi tadi. Tapi begini, yang pertama di dalam tim saya juga didukung oleh para guru besar linguistik ya, bahasa. Bahasa itu penting. Makanya kami sendiri menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Yang nomor satu adalah informasinya. Pesannya jelas, dapat dipercaya dan sinkron dengan kebijakan. Makanya kami pemilihan kata itu dilakukan juga oleh teman-teman ahli linguistik ya. Sembarangan tuh pemilihan kata itu. Terus kemudian yang kedua ya, selain informasinya tadi membawa pesan yang jelas, media yang kita gunakan juga harus media yang efektif ya. Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, ketika dalam acara keagamaan,
bisa melalui media ataupun melalui komunitas. Lalu komunikatornya, siapa yang menyampaikan juga penting. Jadi memang kami betul-betul hati-hati ya ketika berkomunikasi dengan masyarakat, mendorong pemahaman masyarakat, karena betul-betul kita ini kondisinya sudah baik, tetapi harus sangat hati-hati. Makanya Bapak Presiden tuh berkali-kali mengajak setiap pihak bekerja sama untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini. Kita tidak pernah terlena. Bung Ferdi sampai detik ini ya, kemarin aja data menunjukkan bahwa kita itu dalam satu hari melakukan testing lebih dari 234.000 orang. Jadi tetap ya, terus kemudian tracing kita sudah naik ya, lebih dari 9. Dari tadinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya kita tidak melakukan tidak kendor di dalam upaya-upaya ini. Testingnya antigen apa PCR, Pak Sony? Vaksinasi kita kemarin kita memvaksin hampir 2 juta orang dalam satu hari. Jadi kita tidak pernah mengendorkan dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita betul-betul ya mencoba untuk belajar hidup sehat berdampingan dengan COVID, tapi kuncinya adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, segera divaksinasi. Makanya tagline kami adalah ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Oke, baik. Konsistensi dari komitmen yang disampaikan pemerintah lewat Satgas COVID-19 ini agar kemudian tidak terjadi distorsi begitu ya informasinya ke masyarakat, karena upaya-upaya untuk memahami situasi ini juga sudah dikomunikasikan dengan baik agar diterima secara sederhana di tengah masyarakat dan juga menjaga kondisi ini tetap terkontrol dan tidak terjebak dengan euforia sesaat. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung, Pak Haryadi juga sudah bergabung dengan kita sore ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, sama-sama sehat. Terima kasih, Pak Sony. Sampai ketemu lagi.